Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kali ini bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Untuk memulai pelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ji'ni ilma warzuqni fahma. Dalam pembelajaran kali ini, dalam materi menyayangi anak yatim, yaitu capaian pembelajaran agar diharapkan peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pokok surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, sehingga menumbuhkan kebiasaan untuk saling menyayangi dan membantu serta terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam materi menyayangi anak yatim, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Peserta didik terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik dapat menghafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Dalam pendalaman materi, asal surat Al-Ma'un, surat ke-107 dalam Al-Quran, diturunkan di Mekah, maka disebut golongan surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nama surat diambil dari ayat ke-7. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Maka dari itu, mari kita membaca surat Al-Ma'un ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin, fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul azim. Kalian dihafalkan ya di rumah dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, sekarang arti dari surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat ria. Dan ayat yang ketujuh, enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ya, tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Nah, sebab atau asbabun nuzul surat Al-Ma'un diturunkan. 1. Sebab diturunkannya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3.
mengabarkan bahwa adanya orang Quraisy kaya yang bernama Al-Walid ibnu Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelihnya. Namun, mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Asbabul nuzul yang kedua. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara ria. Apabila orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat dan mereka tidak mau memberikan pinjaman barang miliknya kepada kaum mukmin. Nah, setelah kita mempelajari atau memahami arti ayat, dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Ma'un menjelaskan ciri-ciri seorang pendusta agama adalah 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak mengajak sesama agama agar membantu orang miskin. 3. Lalai dalam mengerjakan sholat. 4. Bersikap ria atau pamer dalam beramal. 5. Tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kalian tidak boleh ya, kalau punya sesuatu harus saling meminjam. Ada yang meminjam pensil, boleh kita pinjamkan ya. Perilaku meneladani kandungan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. 1. Menyantuni anak yatim. 2. Memberi makan orang miskin. 3. Sholat berjamaah. 4. Tidak berbuat ria. 5. Membantu dengan barang yang berguna. Ya, semampunya. Nah, sekian ya dari Ibu pelajaran hari ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga setelah kita mempelajari materi menyayangi anak yatim, surat Al-Ma'un dapat menambah wawasan kita tentang ilmu agama. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.